ini adalah pemain inti. Perkenalkan, saya Haikal Nur Saleh dari absen 16. Perkenalkan, saya Alvina Nurmaila dari absen 2. Perkenalkan, nama saya Irfan dari absen 18. Perkenalkan, nama saya Anugrah Dwi Cahyani, absen 6. Saya Felita Yunda Putri dari absen 14. Saya Kirana Hana Nur Aisyah dari absen 20. Saya Sylvia Yunaria Dewi dari absen 28. Saya Tanisa Aurelia Yumnasaki dari absen 30. Saya Sabila Metakwin dari absen 32. Kami sebagai penari. Hai semuanya, kami adalah jin dan makhluk halus. Perkenalkan, nama saya Davat Wisantoso, absen 8. Perkenalkan, nama saya Fadila Prasetya, absen 10. Perkenalkan, saya Raka Linggardana, absen 24. Perkenalkan, nama saya Fauzan bin Asid, absen 12. Perkenalkan, saya Rizky Yoga Pratama, absen 26. Hai semuanya, kita adalah MC. Aku Arin Pagi Aulia dari absen 4. Aku Nailanda Ramadhani dari absen 22. Dadah. dan Gunung Tangkuban Prau. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan makmur yang bernama Parahyangan, hiduplah seorang gadis cantik yang bernama Dayang Sumbing. Dia suka sekali menenun. Suatu hari, Dayang Sumbing menenun di teras istana. Entah mengapa, hari itu sedikit pusing dan lemas. Sementara benang tenunnya berkali-kali jatuh.
Dayang Sumbing menjadi malas mengambilnya. Karena jengkel, benang tenunnya terus jatuh. Dia pun berkata, Barang siapa yang mengambilkan benang pintalan ini untukku, jika dia laki-laki akan ku angkat sebagai suami, jika dia perempuan akan ku angkat sebagai saudara kami. Dayang Sumbing senang karena benang itu sudah berada di dekatnya. Lalu, siapa gerangan yang mengambilnya? Wah, siapa yang mengambilkan benang pintalan ini untukku? Sepertinya tidak ada orang di sini. Betapa terkejutnya Dayang Sumbing karena yang mengambil benang itu adalah si Tumang, seekor anjing kerajaan yang terkenal setia dan sakti. Ternyata si Tumang bukanlah anjing biasa. Dia adalah jelmaan dewa yang dikutuk. Setiap malam ia berubah menjadi manusia tampan. Kamu yang mengambilkan benang pintalan ini untukku. Bagaimanapun, Dayang Sumbing tidak bisa mencabut sumpahnya. Dia pun menikah dengan Tumang. Dari hasil pernikahan mereka, Dayang Sumbing melahirkan seorang bayi laki-laki yang berwujud manusia dan diberikan nama Sangkuriang. Tumang berpesan kepada Dayang Sumbing supaya tidak mengatakan kepada Sangkuriang jika Tumang adalah ayahnya. Baik Tumang, aku tidak akan bilang kepada Sangkuriang bahwa kamu adalah ayahnya. Sangkuriang tumbuh menjadi anak laki-laki yang sehat, lincah, dan cerdas. Tumang pun selalu mengikuti Sangkuriang kemanapun dia pergi, serta mengajarkannya kesaktian yang ia miliki. Tumang-tumang ayo kejar aku. Sangkuriang mengira bahwa si Tumang adalah anjing peliharaan semata. Dia tidak mengetahui jika si Tumang adalah ayahnya. Suatu hari, Dayang Sumbing memerintah Sangkuriang untuk berburu binatang, dan hasil buruannya digunakan untuk pesta di istana. Sangkuriang anakku, pergilah berbulan dan buruan untuk pesta di istana nanti malam. Baik Bunda, Sangkuriang pasti akan mendapat hasil bulan yang banyak. Sangkuriang pun pergi ke hutan ditemani Tumang. Sayangnya sampai hari gelap dia tidak mendapatkan hasil. Karena jengkel, akhirnya Sangkuriang membunuh Tumang dan menyerahkan dagingnya sebagai hasil buruan untuk pesta di istana. Dayang Sumbing tidak mengetahui jika daging itu adalah si Tumang. Dia mengira itu adalah daging hasil buruan. Dan ini hasil bulan untuk kita dan salam. Setelah pesta di istana selesai, Dayang Sumbing menanyakan keberadaan si Tumang karena tidak kelihatan di pesta istana. Sangkuriang anakku, apakah kau sudah Tumang? Sudah beberapa kali mencari, tapi dia tidak ada. Akhirnya, Sangkuriang mengakui perbuatannya. Nanti Bunda, kami sudah membunuhnya untuk disajikan bulan buruan nanti malam. Apa? Tega sekali kamu. Dayang Sumbing tidak bisa menahan emosinya. Dia memukuli Sangkuriang di keningnya sehingga keningnya mengucurkan darah. Akibat perbuatannya yang sudah memukuli Sangkuriang, Dayang Sumbing diusir dari istana oleh sang raja. Bagaimanapun, Sangkuriang adalah calon putra mahkota. Tidak ada yang boleh memukulinya. Dayang Sumbing akhirnya pergi meninggalkan istana. Waktu pun berlalu, Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda yang tampan, sakti, dan disegani. Suatu hari, ia pergi berburu di hutan. Alangkah terkejutnya dia saat bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. Siapa gadis itu? Wajahnya
Sang Kuryang tidak mengetahui jika perempuan itu adalah Dayang Sumbing, ibunya. Begitu pula sebaliknya, mereka saling jatuh hati. Sang Kuryang tidak berpikir lama untuk melamar Dayang Sumbing. Kemudian Dayang Sumbing menerima lamaran itu. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa Sang Kuryang yang sudah tumbuh dewasa. Baiklah, aku akan menerima lamaranmu, wahai pemuda tampan. Namun, sebelum hari pernikahan mereka, Dayang Sumbing menemukan bekas luka di kening Sang Kuryang, yang sama persis dengan anaknya dahulu. Ya Tuhan, ternyata pemuda itu adalah anakku Sang Kuryang. Dayang Sumbing segera mencari alasan untuk menggagalkan pernikahan. Sang Kuryang, kau bisa menikahiku asalkan kau memenuhi semua keinginanku. Apa dengan permintaanmu, wahai gadis cantik? Dayang Sumbing sudah memikirkan secara tipu suatu hal yang tidak mungkin dipenuhi oleh Sang Kuryang. Aku ingin kau mengubah bukit itu menjadi bendungan. Lalu kamu membuat perahu yang sangat besar untuk menyeberangi bendungan itu. Semua itu harus selesai sebelum fajar terbit. Permintaan Dayang Sumbing sungguh berat. Namun, Sang Kuryang tidak ingin kehilangan Dayang Sumbing. Baiklah, aku akan mewujudkan permintaanmu. Sang Kuryang mengeluarkan seluruh kesaktiannya. Ia mengundang seluruh makhluk halus dan jin untuk membantunya. Kesaktiannya itu diajarkan oleh ayahnya, Tumang. Mereka perlu bekerja semalaman untuk menutup semua sungai dan mata air dengan lumpur dan tanah. Akhirnya aku sudah menjadikan bukit ini menjadi bendungan. Saat semua sudah terbendung, Sang Kuryang pergi menebang pohon raksasa dan mulai membuat perahu yang sangat besar. Akhirnya aku sudah tinggal membuat perahu untuk menyeberangi bendungan itu. Dayang Sumbing mulai gelisah sebab pekerjaan Sang Kuryang hampir selesai, padahal fajar masih lama. Aduh, bagaimana ini? Aku harus menggagalkan usaha Sang Kuryang sebelum fajar terbit. Dayang Sumbing berdoa dengan khusyuk kepada Tuhan agar usaha Sang Kuryang gagal. Oh Tuhan, bagaimana mungkin aku menikah dengan anakku sendiri? Itu tidak mungkin. Tolonglah percepat fajar datang agar semua makhluk halus itu pergi. Keajaiban pun terjadi. Matahari terbit lebih cepat. Usaha Sang Kuryang pun gagal. Bisa lagi, aku belum siap membuat perahu. Sang Kuryang sangat marah saat mengetahui jika dia ditipu. Siapa kau sudah tipu? Tidak sekali kau, tega. Dayang Sumbing menangis mendengar perkataan Sang Kuryang. Bagaimana aku menikahimu Sang Kuryang? Aku adalah Dayang Sumbing, ibu kandungmu Sang Kuryang. Sang Kuryang tidak percaya dengan ucapan Dayang Sumbing. Ia marah. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Tidak. Aku ibu kandungmu Sang Kuryang, ibu kandungmu. Kemudian Sang Kuryang melempar perahu buatannya hingga terlempar jauh. Perahu itu pun jatuh dengan posisi terbalik dan berubah menjadi gunung yang hingga sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Tangkuban Perahu.